Sebenarnya nggak semua yang lumpuh wajah setengah itu adalah stroke. Muka, dia cuma setengah. Entah yang kanan, entah yang kiri. Bisa dua-duanya nggak dok? Bisa aja sih. Nah itu bedanya sama stroke. Kalau lalu gimana nih ngobatinnya? Atau pernah gimana nih? Bisa sembuh nggak sih? Halo, balik lagi di channel Dokter Saraf Anda. Balik lagi sama saya Dr. Devina, spesialis neurologi. Oke, pada kesempatan ini kita akan bahas topik yang suka menarik perhatian nih, yaitu lumpuh muka sebelah. Nah, atau namanya Bell's palsy. Oke, sebenarnya Bell's palsy itu maksudnya lumpuh wajah setengah itu bukannya stroke dok gitu. Sebenarnya nggak semua yang lumpuh wajah setengah itu adalah stroke. Ada yang namanya Bell's palsy. Untuk lebih jelasnya kita bahas setelah yang satu ini. Oke, apa itu Bell's palsy? Jadi Bell's palsy itu kelumpuhan otot muka. Dia cuma setengah. Entah yang kanan, entah yang kiri. Bisa dua-duanya nggak dok? Bisa aja sih, tapi kayak jarang banget. Nah, dia kerusakan saraf di wajah. Nah itu bedanya sama stroke. Kalau stroke itu kerusakannya di pusat atau di otak. Kalau ini Bell's palsy dia kerusakannya di perifer. Jadi hanya di saraf wajahnya. Jadi bikin dia mencong atau lumpuh setengah. Nah tapi yang tadi Bell's palsy itu tidak sama dengan stroke. Penyebab Bell's palsy itu apa sih? Jadi penyebab pastinya itu sebenarnya belum diketahui. Tapi ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa faktor yang bikin Bell's palsy ini adalah infeksi dari virus, terutama virus herpes simplex. Dan juga selain itu juga ada faktor genetik dan juga faktor lingkungan. Nah mungkin orang awam tuh suka bilang ditabok setan. Jadi saya pernah dengar tuh istilah itu. Terutama biasanya yang kena angin terus-terusan, misalnya penggunaan kipas angin langsung nyorot ke muka, atau misalnya di mobil terus buka jendela jalan terus kena angin, nah mukanya tuh tiba-tiba mencong. Nah itu yang suka dibilang orang tabok setan, padahal ya ini namanya Bell's palsy. Oke, sekarang gejalanya gimana? Gejalanya tuh lumpuh setengah wajah, jadi tiba-tiba susah nelen, atau air liurnya keluar terus juga nggak bisa senyum, atau nggak bisa kedipin mata, alisnya, maksudnya nggak bisa naikin alis begini gitu, terus nggak bisa tutup mata. Nah pokoknya setengah muka ini nih lumpuh gitu. Terus ngomong juga bisa susah, terus ngunyah makanan atau nelen itu juga bisa susah. Lalu gimana nih ngobatinnya atau perawatannya? Jadi sebenarnya pengobatannya itu tuh tergantung dari tingkat keparahannya. Nah, terapi yang paling umum tuh bisa pakai obat-obatan. Terus tapi juga tergantung dari onsetnya itu. Jadi dalam ada kalau pas kena harus segera ke rumah sakit, maksudnya harus segera ke dokter supaya bisa dikasih obat. Nah selain itu juga bisa ada namanya fisioterapi untuk membantu mengembalikan mengembalikan fungsi saraf yang rusak itu. Nah nanti latihan-latihan diharapkan bisa bagus lagi sarafnya. Lalu kalau misalnya udah kena gimana nih, bisa sembuh nggak sih? Ya sebenarnya sebagian besar kasus dari Bell's palsy ini sebenarnya bisa baik sendiri dalam beberapa minggu atau sampai bisa beberapa bulan. Tapi ya nggak semua orang ya, maksudnya tergantung masing-masing orang beda-beda. Nah tapi untuk sebagian orang juga tetap bisa jadi permanen, jadi lumpuhnya nih nggak balik-balik gitu. Atau bisa jadi ada komplikasi lain, contohnya jadi ada gangguan bicara. Nah makanya kalau misalnya memang ada keluhan seperti ini harus segera berobat ke dokter supaya bisa dikasih obat dan juga bisa fisioterapi untuk mencegah jangan sampai kelumpuhannya ini terjadi secara permanen. Sebagai kesimpulan, jadi sebenarnya Bell's palsy ini bisa jadi permanen, maksudnya bisa jadi permanen lumpuh. Nah itu kan bisa mempengaruhi kualitas hidup seseorang ya. Nah tapi juga kalau ditangani dengan baik, terus diobatin dengan baik, itu bisa pulih juga gitu. Walaupun memang ada juga yang sudah mendapatkan pengobatan tapi tetap aja, maksudnya nggak balik lagi, ada juga. Nah jangan lupa pada saat ada gejala seperti itu harus segera langsung ke rumah sakit, karena obat yang bisa diberikan itu memiliki golden period gitu. Jadi nggak bisa misalnya udah dari 1 bulan lalu terus baru datang sekarang,
ya udah nggak bisa minum obatnya gitu, udah nggak ada fungsinya gitu. Jadi pas lagi masa akut, waktu lagi baru-baru kejadian, langsung ke rumah sakit berobat biar bisa minum obatnya supaya diharapkan nggak bikin jadi permanen. Jadi sekian video kali ini, semoga membantu dan semoga menambah wawasan. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke? Bye-bye!